Shalom, Shalom. selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Pada anak-anak sekolah minggu yang beribadah di rumah, ayo siapkan dirinya, duduk yang rapi, siapkan Alkitab untuk dibaca nanti, dan jangan ada yang mondar-mandir, duduk yang bagus. Kita mengikuti kebaktian melalui virtual hari ini. Kita mulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa dulu di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu. Mari adik-adik kita menyanyikan pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa secara bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Orang berdosa ini. Amin. Amin. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan yang diambil untuk hari Minggu ini, yaitu titah ke-9 dan artinya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu, serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Halo adik-adik, mari kita bernyanyi dari judul lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Marilah kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa secara bersama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami Dan ampunilah akan kesalahan kami
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan epistel untuk hari ini, yaitu dari Mazmur 50 ayat 15. Mazmur pasal 50 ayat 15. Kita baca secara bersama-sama, anak-anak baca di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Amang baca sekali lagi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sekolah minggu. Mari adik-adik kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 376. Ikut dikau saja Tuhan. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita mengaku iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk
dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, syukur bagi-Mu, Engkau menyambut kami di dalam ibadah kami hari ini. Kami beribadah bersama dengan seluruh anak-anak sekolah minggu dari tempat mereka masing-masing. Bapa, terima kasih kiranya Engkau menyertai kami dalam ibadah maupun dalam setiap kehidupan kami. Hari ini, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu suci, firman-Mu kudus, firman-Mu adalah kebenaran, dan itulah jalan hidup kami. Ya Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, di tempat masing-masing. Kita beribadah hari ini di Minggu tanggal 6 Maret. Sekarang firman Tuhan yang sudah ditetapkan kepada kita yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-12, dimulai dari ayat 18 sampai ayat 22. Amang bacakan firman Tuhan. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah
Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya. Demikian firman Tuhan. Amang percaya semua kita, semua kalian yang ada di rumah, kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan apa yang bisa kita dapat nikmati seperti napas kehidupan dan kebutuhan kita. Tuhan cukupkan di rumah karena Dia memberkati pekerjaan orang tua kita, jerih lelah orang tua kita, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan sampai hari ini. Adik-adik yang dicintai Tuhan, dari isi firman yang kita baca tadi, sebenarnya ada yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Walau kisah itu menyangkut di dalam kehidupan seorang hakim yang bernama Samuel dan umat Israel pada zaman dulu, tapi seruan Tuhan zaman dulu itu hadir sekarang dalam kehidupan kita. Apa pesan Tuhan hari ini kepada kita? Yang pertama, orang yang percaya kepada Tuhan tidak boleh menambah dosa dalam hidupnya. Kira-kira apa ini maksudnya? Kira-kira menambah dosa itu bagaimana? Adik-adik, semua orang adalah orang berdosa. Saya orang berdosa, kalian juga tidak ada yang luput dari dosa. Sejak kita lahir ke dunia ini, kita adalah orang berdosa. Tetapi adik-adik, kata firman Tuhan hari ini melalui hakim Samuel, umat Israel jangan menambah dosa. Maka kita pun, kalian pun, kita jangan menambah dosa. Kalau lagi makan, makanannya enak. Waktu kita lagi makan, makanannya ada KFC, ada mie goreng, apa lagi? Ada nasi goreng. Kalau lagi lapar-laparnya, kita bisa minta tambah enggak? Pasti bisa minta nambah. Nambah makanan itu enggak apa-apa selagi makanannya masih ada. Tapi menambah dosa itu membuat Tuhan marah dan murka. Kayaknya bagaimana orang yang menambah dosa ya? Hari ini dia berbuat jahat, besok lagi dia berbuat jahat, besoknya lagi dia melakukan yang jahat, itu nambah dosa. Hari ini dia udah bohong sama orang tuanya, besok bohong lagi dia, besok bohong lagi dia, itu nambah dosa. Orang-orang yang seperti itu akan menerima hukuman Tuhan. Nah, kalian tidak boleh, jangan lagi menambah dosa. Orang Israel pada zaman Samuel itu menambah dosa. Dosanya apa? Banyak dosa yang mereka lakukan. Mereka menyembah yang namanya Dewa Baal. Kan selama ini mereka mengaku, aku adalah umat Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Yahweh. Tapi di balik layar mereka diam-diam pergi ke dukun. Mereka diam-diam pergi melakukan penyembahan ritual kepada yang namanya Dewa Baal. Mereka datang kepada manusia dan meminta dukungan dari orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal Tuhan, membantu dia terus, dan yang membantu itulah yang dipuja-puja. Itu salah satu sikap perilaku menambah dosa yang mereka lakukan. Nah adik-adik, kita jangan menambah dosa. Jangan suka bohong, jangan suka nakal, jangan mencuri, jangan mengambil barang yang bukan miliknya. Hati-hati, jangan menambah dosa. Yang kedua,
pesan firman Tuhan hari ini yang kedua adalah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajak agar dalam kehidupan kita rajin beribadah. Kita terus beribadah. Nah, Amang kurang tahu, memang karena masa pandemi COVID, beribadah di gereja belum, untuk sekolah minggu belum. Tetapi anak sekolah minggu tidak boleh berhenti beribadah. Tanpa engkau sadari, kalau kau berhenti beribadah, kau juga sedang menambah dosamu loh. Nah, sama seperti Samuel yang berpesan kepada umat Israel, ikuti jalan Tuhan, jangan tambah dosa, rajin beribadah. Karena hari itu, pada waktu itu, umat Israel itu sudah mereka rasakan bahwa kehidupan mereka sudah dekat dengan kematian. Mereka di dalam perasaan ketakutan yang mendalam. Kenapa mereka takut? Ya takut karena mereka merasa bahwa hidup mereka sering berbuat dosa. Suatu hari di saat mereka demonstrasi, rame-rame datang ke rumah Samuel. Samuel, di mana kau? Angkat kepada kami satu raja, katanya. Padahal sebelum-sebelumnya raja orang Israel memang belum ada. Bangsa Israel itu disebut teokrasi, artinya rajanya adalah Tuhan Allah. Kalaupun Tuhan Allah menetapkan seseorang jadi hakim, itu adalah wakil dari Tuhan Allah. Nah, suatu hari entah mereka merasa kurang puas dengan cara Samuel lah waktu itu hakim di Israel. Mereka berdemonstrasi ke rumah Samuel. Samuel, kami sudah sepakat, angkat di tengah-tengah kami seorang raja, katanya. Samuel menangis melihat kelakuan itu, karena mereka di saat berdemonstrasi itu tidak lagi menyadari mereka itu sebagai umat Allah. Di saat mereka meminta supaya diangkat raja di tengah-tengah orang Israel itu sedang melihat ada bangsa-bangsa lain yang punya raja juga. Di sana orang Palestina ada raja Palestina, di sana bangsa Amalek ada rajanya. Dilihat orang itu, ada rajanya Amalek, ada raja-raja yang lain. Maka mereka pengen seperti orang yang lain. Mereka pengen seperti bangsa yang lain. Itu disebut ikut zaman, ikut gaya, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik yang dicintai Tuhan, memang kalian juga bisa semakin jauh dari Tuhan kalau kalian hanya mengikuti apa yang kalian lihat, apa yang menarik di tengah-tengah dunia ini. Bolehkah anak sekolah minggu ikut bergaya? Karena sekarang kan ada yang disebut anak zaman now. Anak zaman now itu pangkasan rambutnya bagaimana? Kalau laki-laki dia dipangkas baretnya bisa 3 di sini. Di baret 3. Itu baru keren katanya. Kenapa keren? Karena dilihat ada anak orang, gaya. Jadi dia ikut seperti itu. Ada anak, gayanya dari segi berpakaian, dari segi rambutnya. Yang perempuan pirang, warna biru rambutnya, warna merah, dan lain sebagainya. Ya ikut. Memang hidup kita sering dipengaruhi apa yang kita lihat di luar kehidupan kita. Nah, sekarang adik-adik, anak sekolah minggu bisa berekspresi. Anak sekolah minggu harus maju dan harus baik. Tetapi jangan
Di saat kau berekspresi, kau nambah dosa. Di saat kau melakukan sesuatu, kau menambah dosa. Di saat kau bergaya-gaya, justru kau nambah dosa. Kalau berpakaian, bolehlah berpakaian sopan. Kalau bergaya, bolehlah bergaya dengan baik. Jangan hanya ikut gaya-gayaan sehingga ibadahnya kepada Tuhan tidak dia lakukan. Bangun pagi dia langsung main game. Itu ikut gaya zaman masa kini tuh. Anak semua orang kan pintar main game. Dia juga ingin pintar main game. Bangun tidur dia sudah ingin main game terus. Lupa dia ibadah. Itu bisa memisahkan kamu dari Tuhan. Jadi hati-hati, jangan menambah dosa. Dan yang ketiga, anak Tuhan itu tidak boleh mengejar kesia-siaan. Apa maksudnya kesia-siaan? Apa yang nikmat di dunia ini, apa yang ada di dunia ini, kalau hanya itu terus yang kita kejar sampai kita terpisah dari Tuhan gara-gara mengejar itu. Ada orang pengen jadi artis dia, sampai meninggalkan gereja hanya untuk jadi artis, sampai tidak beribadah hanya untuk jadi artis. Itu juga namanya mengejar kesia-siaan. Kita tidak boleh memisahkan diri dari Tuhan. Itu menambah dosa. Nah, adik-adik yang dicintai Tuhan, sekarang Amang percaya sama kalian semua. Kalian adalah anak yang baik, anak yang hormat sama orang tua, anak yang rajin beribadah, anak yang takut akan dosa. Nah, teruslah jaga hatimu, teruslah jaga hidupmu, rajinlah terus beribadah, rajinlah berdoa. Kalau kita terus hidup di dalam kehendak Allah, hidup di jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki Tuhan, percayalah kita akan diberkati. Saya, kalian, kita akan diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah bersama-sama menerima pengajaran dari firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan hamba-Mu, orang yang Engkau pilih, Samuel, sebagai hakim di Israel. Dia mengalami banyak masalah dan dia mendapatkan kesulitan atas kemarahan dari umat Israel yang secara ramai-ramai datang melakukan protes kepada dia. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa yang tidak Tuhan kehendaki. Bapa di surga, dia selalu berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan, dan Tuhan mendatangkan guruh dan hujan. Umat Israel yang melakukan dosa itu menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mereka ketakutan di tengah-tengah riuhnya guruh, petir, dan hujan yang begitu lebat itu, sehingga mereka sadar akan diri mereka yang lemah. Bapa di surga, hari ini kami belajar dari firman itu. Kami sebenarnya dalam kehidupan kami menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang tidak berdaya. Apalagi dari diri kami sendiri, melihat kenyataan sakit penyakit, masa pandemi, seolah-olah diri kami tidak bisa terlepas dari keadaan dan masa pandemi ini. Bapa di surga, hari ini kami menyadari kami pun adalah orang yang berdosa. Ya Bapa, kami tidak mau menambah dosa kami di tengah-tengah situasi kesulitan yang kami alami, yang kami hadapi. Bapa di surga, berkatilah kami dan keluarga, orang tua, maupun kami sekalian anak sekolah minggu. Ajar dan tuntun kami selalu. Kami siap menjadi anak Tuhan, hidup di jalan yang lurus, menjadi anak Tuhan, terus menghidupi kehidupan doa dan rajin beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita
bernyanyi, menyambut firman Tuhan sekaligus mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi. Halo adik-adik, yuk mari kita mengumpulkan persembahan dan sambil bernyanyi dengan judul lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku dari Kidung Jemaat 370. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Biar kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, biar kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, biar kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, cerminan kasih-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Mungkin ada pengumuman Shalom dari juga, Ma. kakak abang guru sekolah minggu. Silakan. Adanya pengumuman. Nggak ada, Abang. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Iya, selamat hari Minggu.